Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Sebelumnya Ibu mau menanyakan kabar kalian. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Baik ya, Alhamdulillah kalau semuanya baik. Semoga di tengah pandemi ini kalian diberikan kesehatan, dijauhkan dari COVID-19 ini ya. Puji Tuhan, Bu. Kita tetap di rumah, jaga kesehatan. Ya, kan ini kita pakai virtual ya konselingnya, nggak seperti biasanya kalau kan kita bisa face to face, ini kan pakai virtual. Meski ada kendala-kendala, kita selalu bersyukur kita bisa bertemu meskipun hanya lewat virtual. Oke, saya mau tanya, ini sebelumnya sudah pada kenal semua? Sudah, Bu. Ya, oke. Berarti saya juga sudah kenal ya. Ini Mbak Susi, terus Kak Suster, terus Kak Cinta. Oke, sebelum kita mulai konseling, saya mau tanya, apakah sudah ada yang tahu mengenai konseling kelompok itu seperti apa? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ada yang tahu ya. Terus di sini sudah ada yang pernah ikut nggak konseling kelompok? Belum, Bu. Belum, Bu. Saya jelaskan dulu ya, konseling kelompok itu seperti apa. Nah, konseling kelompok itu hampir mirip dengan konseling individu. Tetapi konseling kelompok di sini itu kita pakai sistem kelompok. Sistemnya itu kita sistem kelompok untuk menyelesaikan masalah itu tadi. Jadi hampir sama juga dengan konseling individu. Di konseling kelompok itu juga ada asas-asas yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita tahu. Nah, kalau konseling kelompok itu kan di sini kan artinya sendiri itu memberikan layanan atau memberikan bantuan kepada konseli. Konseli itu ya kalian ini, terus tapi lewat sistem kelompok, dimana nanti kita bisa sharing masalahnya, kita bisa bisa dapat pencerahan atau solusi dari teman-temannya, nggak hanya dari saya. Terus asas-asasnya ya yang perlu kita ketahui itu ada asas kerahasiaan, itu yang paling penting. Dari kita harus punya kesepakatan untuk bersama bahwa dalam konseling itu harus adanya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu di mana kita harus bisa menjaga rahasia dari masing-masing kelompok ini. Terus yang kedua ada asas sukarela. Sukarela itu harus kalian nggak ada tekanan untuk mengikuti ini, nggak ada keterpaksaan untuk mengikuti konseling ini. Terus adanya asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini kalian itu untuk masalah itu harus terbuka. Masalah itu seperti apa, terus nggak ada yang ditutup-tutupi. Karena apa? Untuk menyelesaikan masalah kalau kalian nggak terbuka, kita itu juga nggak akan tahu masalah ini seperti apa sih. Nah, seperti itu. Sudah bisa dimengerti? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah bisa dimengerti, ada satu kesepakatan yang harus kita jalani ya. Ini kan kita konselingnya konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu ada dua, kelompok terbuka sama tertutup. Di mana kelompok terbuka itu kita di saat perjalanan konseling kita itu boleh menambah orang maupun mengeluarkan anggota kita. Nah, sedangkan konseling tertutup itu di mana kesepakatan kita itu harus tetap kelompok ini ya ini. Terus kita di tengah jalan nggak boleh memasukkan anggota lain, nggak boleh menambah atau mengurangi anggota. Tuh, kita sepakatnya ini konseling kelompok tertutup apa terbuka? Kalau saya sih tertutup, Bu. Oke. Saya juga tertutup, Bu.
Oke, Mbak Susti tertutup Saya ya. juga Terus, tertutup. oke, berarti kita sepakat ya, kalau konseling ini konseling tertutup. Nah, dalam konseling Ya, tertutup Bu. tadi, dalam konseling tertutup tadi kan sudah ada kesepakatan, berarti dari awal proses kita konseling sampai akhir proses konseling itu kita tidak boleh menambahkan anggota ataupun kita keluar dari anggota konseling ini. Oke, sudah ada kesepakatan-kesepakatan ya. Terus dalam kelompok ini kan harus adanya peraturan. Nah, norma-norma yang harus kita jalankan itu selalu ada kan ya. Oke, mau peraturan yang seperti apa yang harus kita jalankan di kelompok ini biar kelompok ini tuh berjalan dengan lancar, dengan yang sesuai kita harapkan lah. Oke, bisa dimulai dari Mbak Susti, ada yang mau disampaikan mengenai peraturan apa biar kelompok kita itu berjalan dengan lancar. Kalau dari saya, Bu, kalau kita ingin memberi saran atau pendapat, alangkah baiknya untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Oke, dari Kak Susti. Terus dari Suster, ada yang mau disampaikan mengenai norma-norma apa yang atau kesepakatan-kesepakatan apa yang agar berjalan konseling kelompoknya. Baik, terima kasih. Kalau dari saya, memberikan pendapat itu tidak mesti memojokkan teman atau yang lain-lain. Kita harus bisa memberikan pendapat sesuai yang dialami oleh teman kita. Terima kasih, Bu. Mbak Cinta, mau peraturan yang seperti apa yang mau dijalankan di kelompok ini biar kelompok ini berjalan dengan sesuai harapan? Kalau saya sih inginnya supaya semua anggota kelompok menerima semua pendapat yang ada sih Bu, tanpa ada merasa kayak itu sesuatu yang menyinggung atau apapun, karena tujuan kita di sini kan ingin menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Begitu Bu. Dari masing-masing kelompok ini kan sudah mengeluarkan pendapatnya ya untuk peraturan yang akan kita jalankan, akan kita patuhi. Nah, setuju nggak atas peraturan-peraturan yang sudah kalian berikan dari peraturan Kak Susti tadi, terus peraturannya Suster yang disampaikan Kak Cinta. Dari kalian setuju, sepakatkah atas peraturan itu? Kalau tidak sepakat silakan diucapkan. Karena dalam konseling kelompok ini harus ada kesepakatan dari kalian, nggak hanya dijalankan hanya satu orang. Setuju, Bu. Kalau dari saya setuju. Sepakat Bu. Oke, Sepakat, ya. Bu. Ya. Berarti kalian sepakat di atas peraturan-peraturan yang sudah dibuat tadi. Oke, kan dari awal sudah tahu konseling, sudah saya jelaskan konseling kelompok seperti apa. Di dalamnya ada asas-asas. Yang kedua, kita sudah membuat peraturan. Terus kita sudah menentukan konseling itu terbuka atau tertutup. Sekarang kita masuk ke permasalahan yang ada di konseling kelompok. Saya mulai dari siapa dulu yang mau angkat tangan untuk men-share kan permasalahannya, mau dibantu permasalahannya. Silakan, saya persilahkan. Apa mau saya? Bu. Oke, Suster, silakan. Baik, terima kasih teman-teman. Pengalaman saya dalam hidup harian itu yang paling saya rasakan, saya sangat sering menunda-nunda pekerjaan saya atau tugas-tugas saya. Baik itu pekerjaan rumah ataupun pekerjaan yang ada di tempat kerja saat ini. Karena masih bisa dikerjakan besok, masih bisa dikerjakan lusa atau seterusnya. Itu yang saya alami akhir-akhir ini, Ibu. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Suster, sudah men-sharekan permasalahannya untuk dibantu ya. Oke, sekarang ada lagi yang mau dibantu permasalahannya? Mau men-sharekan? Oke, Mbak Susti. Oke, Kak Susti atau Mbak Susti, saya persilahkan untuk men-sharingkan permasalahannya. Terima kasih, Bu.
Jadi saya punya Bu agak mirip-mirip dengan suster. Tapi saya bedanya di sini. Kalau saya udah tahu tentang tugas, tentang udah mengerti tentang materi-materi dari tugasnya, saya sering mengulur waktu. Tapi kalau saya rasa materi-materi dari tugas itu agak susah, baru saya itu mulai mengerjakan, Bu. Semacam mengulur-ngulur juga, Bu, tapi saya punya lihat dulu materinya, kalau susah baru saya buru-buru ngerjanya, siaga ngerjanya. Tapi kalau saya rasa mudah, saya akan mengulur waktu untuk mengerjakannya. Itu, Bu. Oke, terima kasih Kak Sisi. Sekarang terakhir ya Kak Cinta atau Mbak Cinta. Silahkan bisa di-sharingkan permasalahannya. Sebenarnya saya juga memiliki masalah yang nggak jauh beda dari yang lain, Bu. Saya suka mengumpulkan tugas tuh mepet-mepet waktu deadline. Lalu, jika pun saya punya tugas rumah lainnya, saya sering menunda-nunda, Bu. Jadi kayak gimana ya, Bu? Kayak sampai saya tuh sering lupa kalau saya harus mengerjakan ini dulu gitu. Terus kalau soal mengejar ngumpulnya waktu deket deadline itu, Bu, karena saya mungkin terlalu suka menunda, jadi waktu mengerjakannya juga kurang. Saya jadi lebih lebih tidak teliti gitu, Bu. Jadi mengerjakannya. Jadi hasilnya juga nggak maksimal gitu, Bu. Begitu, Bu. Terima kasih sudah mau men-sharingkan permasalahannya ya. Oke, dari yang saya tangkap dari kalian mengenai permasalahan itu kebanyakan yang menunda-nunda pekerjaan ya. Seringnya mengerjakan di waktu-waktu yang mepet. Nah, dari semua itu mari kita buat kesepakatan dulu. Mau permasalahan siapa dulu yang mau kita bahas di sini? Saya, Bu. Oke, dari Kak Susti, permasalahan siapa yang paling yang mau kita bahas dulu? Di sini kita akan membahas masalah yang paling urgent, yang paling harus kita selesaikan dulu. Dari Kak Susti, mau permasalahan siapa dulu? Kalau dari saya, suster punya, Bu. Soalnya suster punya yang inti dari masalah, agak mirip-mirip juga dengan masalah saya, Bu. Suka menunda-nunda. Kak Susti memilih Kak Suster yang dulu ya, yang didulukan permasalahannya, yang mau kita bahas dulu. Oke, dari Kak Suster, mau permasalahan siapa yang kita bahas dulu? Permasalahan Suster sendiri kah atau orang lain kah yang urgent dan kenapa harus dibahas terlebih dahulu? Saya setuju, Bu, kalau permasalahan saya yang kita bahas dulu. Oke, Suster, pendapatnya masalah Suster yang paling urgent ya, yang mau dibahas dulu. Ya, Terus Bu. sekarang Kak Cinta, permasalahan siapa dari antara Kak Susti, Kak Suster, dan Kak Cinta sendiri yang mau dibahas permasalahannya? Saya sih sebenarnya masalah hampir mirip, Bu. Jadi saya memilih Kak Suster aja karena masalah Kak Suster ini kayak ya dasarnya masalah gitu, dasarnya menunda gitu, Bu. Oke, yang saya berarti kesepakatan kita dari masalah ini berarti masalahnya Kak Suster dulu ya yang mau dibahas. Silakan Kak Suster diceritakan lebih dalam lagi masalahnya yang dialami Suster itu seperti apa. Baik, terima kasih. Saya ketika diberikan tugas oleh para suster ataupun yang tempat kerja saya saat ini, saya sering menunda-nunda pekerjaan saya. Besok masih bisa kok, 2 hari lagi atau 3 hari lagi. Nah, itu kadang-kadang membuat saya menjadi sebagai pembelaan diri untuk saya, Bu. Karena saya kan sudah tahu itu. Nanti kan, itu seperti laporan biasa, laporan setiap bulan. Jadi ketika sudah hariannya, saya membuatnya,
ada perasaan yang kurang serg dalam diri saya atau kurang puas saya rasakan. Memang saya kerjakan, tapi ada perasaan-perasaan kurang puas yang saya kerjakan itu ketika sudah memberikan tugas itu dalam pekerjaan saat ini. Nah, itu yang saya alami dan yang boleh saya sharingkan. Terima kasih Ibu dan teman-teman. Ya, makasih ya Suster sudah mau digali permasalahannya. Nah, yang saya tangkap di sini permasalahan Suster itu seringnya menunda-nunda waktu. Terus sebelum kalau diberi jangka waktu panjang itu oh besok masih ada lagi, besok masih ada waktu buat ngerjakan. Terus besoknya sampai dia mau hari H. Nah, ada yang mau berpendapat atau mau memberikan pendapatnya mengenai permasalahan yang dialami Kak Suster? Saya, Bu. Oke, silakan Kak Susti. Kalau menurut saya dari permasalahannya Suster tadi, alangkah baiknya jika sudah mendapatkan tugas langsung dikerjakan supaya nanti pas hari H mau dikumpulkan tugasnya tidak ada yang namanya buru-buru. Karena kan buru-buru bakal buruk. Itu juga dengan tugas-tugas. Ketika pengerjaannya dengan buru-buru, pasti ada 1-2 hal yang dilupakan atau diabaikan. Jadi berpengaruh juga terhadap nilainya. Kasih Bu. Ya, sama-sama Kak Susti. Oke, sekarang Kak Cinta ada yang mau disampaikan pendapatnya mengenai permasalahan Suster. Pendapat saya, walaupun memiliki waktu yang mepet untuk mengumpulkan sesuatu itu, angka baiknya jika itu di cross check berkali-kali dulu sebelum diserahkan. Itu akan sedikit mengurangi rasa ragu gitu Bu, menurut saya. Karena kalau walaupun waktunya mepet, tapi kalau kita sudah yakin dengan apa yang kita lakukan, hasilnya juga pasti akan mengikuti Bu. Jadi menurut saya harus lebih cek lagi gitu untuk minimalisir kesalahan gitu Bu. Terima kasih Kak Cinta dan Kak Susti sudah memberikan pendapatnya. Sekarang Kak Suster, dari semua pendapat itu apa yang Suster bisa ambil? Baik, dari pendapat teman-teman tadi, saya bisa mengambil menarik untuk diri saya bahwa kalau saya melakukan dengan maksimal, tidak menunda-nunda, pasti pekerjaan saya itu juga akan baik hasilnya. Kalau saya sudah memulai tepat waktu dan meng-cross-check lagi apa yang saya kerjakan, maka hasil yang saya kerjakan itu pasti akan memuaskan untuk saya dan untuk orang lain yang sebagai rekan kerja saya. Baik, terima kasih Bu. Saya mau tanya ya Suster. Suster sudah melakukan apa aja untuk tidak menunda-nunda pekerjaannya Suster? Nah, sejauh ini saya masih melihat bagian-bagian yang gampang saya lihat itu gampang saya lakukan. Nah, yang gampang saya lakukan itu mulai saya melakukan, oh ini harus saya lakukan, harus secepatnya dengan tidak menunda-nunda. Sudah mulai ada menanamkan diri untuk saya tidak menunda-nunda. Itu yang mulai saya lakukan. Terima kasih. Nah, yang saya tangkap di sini, Suster itu sudah mulai mencoba untuk tidak menunda-nunda pekerjaan tersebut. Apakah ada hasilnya dari Suster tidak yang dilakukan Suster itu tadi dengan mengerjakan hal yang mudah dulu itu apa udah ada hasilnya? Ya, kalau dilihat dari pekerjaan yang saya tidak menunda-nunda itu, hasilnya yang saya lihat memang sungguh memuaskan untuk saya dan untuk orang lain juga. Nah, pekerjaan saya rapi dan
eh, teman dan bekerja dengan saya itu juga merasakan bahwa, nah, ini yang saya harapkan. Hasilnya itu untuk saya bisa memanage waktu untuk melakukannya. Itu Bu, terima kasih. Sekarang dari Mbak Cinta sama Mbak Susti ada yang mau ditanyakan dari suster. Saya udah nggak ada, Bu. Dari Mbak Cinta mau ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Oke, nggak ada. Suster, kedepannya harapannya atas menunda-nunda pekerjaan, inginnya seperti apa? Nah, kalau ingin saya untuk ke depan, saya harus membuat komitmen yang sungguh itu untuk membantu diri saya supaya saya tetap tidak hanya panas-panas sebentar semangat, sebentar tidak. Nah, akhirnya saya membuat komitmen untuk diri saya tetap pada pendirian dan tidak menunda-nunda pekerjaan saya. Komitmen itu tadi tidak menunda-nunda. Itu saja, Bu. Berarti di sini suster itu mulai ada perkembangan, mulai ada kemauan untuk tidak menunda-nunda pekerjaannya ya. Gimana harapannya suster itu ke depannya agar pekerjaan yang kalau mempunyai pekerjaan itu tidak ditunda-tunda untuk mengerjakan, biar tidak keteteran gitu ya. Oke, berarti suster sudah melakukan step-step dengan mengerjakan yang gampang dulu, terus baru yang bisa dikerjakan. Ada yang mau di-sharingkan lagi? Gimana, suster? Cukup. Saya Bu. udah nggak ada, Bu. Saya cukup, Bu. Terima kasih. Sudah. Mbak Cinta, gimana? Cukup? Cukup, Bu. Oke. Kesimpulan akan saya simpulkan dari konseling kita hari ini, yaitu di mana suster mempunyai permasalahan yang sering menunda-nunda pekerjaan. Bila ada pekerjaan, dia sering menunda-nundanya. Terus harapannya dia ingin mengerjakan tidak menunda-nunda pekerjaan dengan cara suster mengerjakan yang mudah dulu. Jadi suster mulai ada perkembangan untuk mau mengerjakan yang mudah-mudah dulu. Itu coba dilakukan. Karena nggak bisa langsung, nggak ada yang instan untuk kita bisa tidak menunda-nunda pekerjaan. Memang kita itu biasanya mood-moodan atau sekarang ini tugasnya itu saya sukai ya, saya kerjakan dulu. Bisa dimulai dari situ. Dari mood kita, dari apa ya, dari pikiran kita dulu dirubah, dari mindset kita lah itu dirubah bahwa kalau mindset kita masih sering masih besok ada waktu lagi, itu bakal apa ya, bakal mempengaruhi kita nggak akan mudah untuk mengerjakan yang sekarang. Tapi kalau mindset kita kalau besok ada waktu, kalau enggak gimana? Nah, itu bakal diri kita itu semangat untuk mengerjakannya. Pikiran kita juga lebih plong lah, lebih gimana ya? Lebih mood mengerjakannya. Bisa dimengerti, suster? Gimana? Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oh, sudah. Bagaimana untuk selanjutnya? Untuk next selanjutnya? Kita tentukan ya sekarang ini kan untuk sesi konseling pertama kita, untuk sesi konseling kedua, ketiga itu mari kita tentukan kapannya, di mana, apa lewat virtual lagi atau kita bisa bertatap muka. Gimana? Silakan pendapatnya, mau konselingnya kita tanggal kapan dilakukan lagi? Kalau saya minggu depan, Bu. Kalau dari Sama, suster, saya juga. Iya, Bu, saya juga sama minggu depan.
mau kapan? Saya juga minggu depan, Bu. Waktu dan secara virtual gini ya. Gimana? Waktunya Ya, sama Bu. kayak hari ini, jamnya sama kayak hari ini atau beda lagi? Sama, Bu. Sama semua ya? Sama, Bu. Iya, Bu. Oke, saya berarti konseling sekarang bisa saya tutup? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, terima kasih kalau gitu. Sebelumnya selamat beraktivitas. Berarti sudah ada kesepakatan bahwa besok konselingnya jamnya sama, terus lewat virtual juga, pakai aplikasinya sama. Agendanya juga dibuat minggu depan. Oke, terima kasih. Apabila ada salah kata dari saya, ya saya mohon maaf. Saya akhiri sesi konseling ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semoga pandemi ini cepat selesai. Kita bisa bertatap muka untuk sesi konseling selanjutnya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Ibu. Selamat sore. Sore.